Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hafidiyul Hafibawa dari kelas 11 Al-Farabi yang sekarang menjabat sebagai ketua dari bidang kemediaan Islam dari Rohis SMA Darul Ilmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang bertemakan tentang keutamaan membaca Al-Quran setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, hingga nikmat waktu luang. Salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, kita hidup di zaman serba cepat. Sebagai pelajar, aktivitas kita padat sekali, mulai dari sekolah, tugas, organisasi, dan hampir semuanya pasti berhubungan dengan handphone. Tanpa sadar, dalam sehari kita bisa membuka media sosial berkali-kali. Tapi untuk membaca Al-Quran saja, kita masih menunggu waktu luang, menunggu sempat, atau bahkan lupa sama sekali. Padahal, Al-Quran bukan kitab biasa. Al-Quran adalah petunjuk hidup dan bukti bahwa cinta Allah kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang yang mulia di sisi Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Artinya, Al-Quran bukan hanya dibaca di dunia, tetapi juga akan menemani kita di akhirat. Tidak sedikit dari kita yang merasa capek, gelisah, atau bahkan tidak tenang, walaupun secara fisik terlihat baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk mengingat Allah. Karena itu, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin tenang pula hati kita. Sering muncul di pikiran, kalau membaca Al-Quran itu harus menunggu waktu yang sempat. Kalau lagi capek nanti aja. Padahal Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Lebih baik membaca Al-Quran sedikit tapi rutin daripada banyak tapi jarang dan hanya sesekali. Menerapkan kebiasaan membaca Al-Quran sebenarnya tidaklah sulit, asalkan dimulai dari hal kecil. Misalnya, setelah sholat, kita tidak langsung berdiri atau mengambil handphone, tetapi menyempatkan diri membaca satu atau dua halaman. Walaupun sebentar, tapi jika dilakukan setiap hari akan terasa perubahannya. Contoh lain, ketika membuka handphone, biasakan membuka aplikasi Al-Quran terlebih dahulu. Baru setelah itu membuka medsos. Dengan begitu, Al-Quran menjadi prioritas bukan sisa waktu kita. Tidak perlu target besar, cukup satu halaman per hari. Jika konsisten, dalam sebulan kita sudah membaca satu juz. Dari kebiasaan kecil inilah cinta kepada Allah tumbuh. Jangan sampai kita lebih hafal notifikasi handphone daripada ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita rajin memperbarui media sosial, tapi jarang memperbarui hubungan kita dengan Allah. Marilah kita jadikan Al-Quran sebagai bagian dari rutinitas harian kita, bukan hanya dibaca di waktu tertentu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, menjadikan kita pribadi yang lebih tenang, dan menjadikan Al-Quran menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Semoga kultum ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.